saya ingin mendengar dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada masalah-masalah yang sangat penting yang perlu saya ketahui, yang nanti bisa saya sampaikan kepada pihak Brunei. Ya, sebagai contoh kemarin kami berkumpul dengan para duta besar asing yang memiliki warga asing di Brunei. Kita kemarin berdiskusi dan kita mengumpulkan kepada pihak Brunei beberapa hal. Satu adalah usulan agar para pekerja asing yang di sini secara random diadakan tes COVID, karena mereka hidupnya banyak yang di kos-kosan atau di tempat-tempat rumah yang beramai-ramai, misalnya 40 orang bersama-sama yang itu rentan. Dan ini kita belajar dari kasus Singapura yang akhir-akhir ini meningkat pesat jumlah yang positif dan ditemukan terhadap para pekerja asing, misalnya. Atau kita juga menyampaikan juga kemarin ke Kemlu, agar Kemlu juga memperhatikan pengusaha-pengusaha asing yang ada di Brunei. Jangan kebijakan ekonomi yang disampaikan itu semata-mata hanya berlaku untuk Brunei saja. Ya, misalnya keringanan membayar sewa rumah, ya itu banyak disampaikan kemarin. Jangan hanya berlaku untuk orang Brunei saja. Jangan hanya berlaku untuk rental atau landlord yang orang Brunei atau pemerintah saja, tapi berlakukan juga untuk swasta. Ya, kita sudah menyampaikan banyak hal kemarin. Nah, mungkin ini kesempatannya baik bagi Bapak Ibu semuanya curhat kepada saya sehingga saya bisa mendengar, dan nanti kita bisa sampaikan kalau perlu ke pihak Brunei atau malah sebaliknya mungkin ke Indonesia. Ya, kemudian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, seperti sudah dimaklumi, kita telah berhasil memulangkan satu pesawat tanggal 1 Mei kemarin, dan kita sudah berhasil pula untuk membicarakan dengan RBA, pemerintah Brunei dan Indonesia untuk memulangkan yang kedua, di mana nanti akan berangkat tanggal 15 ke Jakarta pesawat RBA dan tanggal 17 ke Surabaya. Hari ini sudah terdaftar berapa Pak Arif? 120 berapa ke Jakarta? 120 ke Jakarta dan 92 ke Surabaya. Ini artinya sudah pasti akan terbang tanggal 15 dan 16. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu terutama di sini yang bergerak di bidang retail mungkin kesempatan juga yang bisa dimanfaatkan untuk memasukkan barang-barang Indonesia yang selama ini sulit. Mungkin karena faktor penerbangan, mungkin karena faktor shipping lain, mungkin ini bisa manfaatkan pesawat yang pulang ini bawa apa daripada kosong, bisalah dimanfaatkan. Lah Pak Yogo sudah bicara dengan RBA di sini agar diberikan harga khusus. Kalau dulu 1 kilo itu berapa Pak Yogo? Misalnya 1 kilo itu di charge barangnya ambillah $10 misalnya. Nah, ini daripada pesawat kosong pulangnya ambillah mungkin $4 misalnya. Jadi, nah tapi ini jawabannya akan diserahkan kepada perusahaan forwarding company yang di Indonesia. Nah, jadi barangkali ini yang Bapak Ibu bisa mencoba bicara pertama potensi apa? Ini pesawat kosong belum nih, penumpang nggak ada, di kargonya kosong. Ini Bapak Ibu bisa memperkirakan apa produk-produk yang selama ini mandek, baru atau lama yang bisa dibawa ke sini. Mungkin bisa tanya ke kawan-kawan di Jakarta, coba tanya RBA itu sekilonya bisa murah atau enggak. KBRI nanti kita bisa memberikan lagi pada RBA, murahkan. Kita pesawat kosong, mendingan ada barang yang masuk. Jadi ini ada kesempatan-kesempatan. Ada kesempatan dalam kesempitan, dan bapak-bapak yang tahu. Bapak-bapak yang tahu. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah baik. Tapi kami khawatir Pak, artinya yang khawatiran saya adalah kalau seperti terjadi di Singapura itu Pak. Nah itu memang sebuah kondisi yang agak susah ditangani juga, karena sekali ini kemudian terlepas ya, penderita atau terinfeksi kemudian masuk ke sektor pekerja asing di bidang konstruksi, ya, jadi itu mungkin pemerintah Brunei akan menerapkan lockdown semuanya untuk sektor konstruksi ini seperti di Singapura. Jadi kami jaga terus. Juga yang saya sampaikan, saya memberikan briefing ya yang tidak putus-putusnya kepada para pekerja kami setiap kali toolbox meeting setiap hari. Toolbox pun agak jauh-jauhan begitu. Kita sampaikan hati-hati benar ini. Jadi kalau para sopir misalkan driver Mr. Truck itu mereka membawa konkret ke lapangan misalkan. Jadi saya bilang
hindari kontak lah, artinya ngobrol seperlunya, habis itu sudah. Kalaupun ada terimbas, itu terkait dengan mungkin menurunnya jumlah proyek yang ada di Brunei. Tapi yang saya tahu secara umum justru sebelum Maret mungkin ya, waktu pandemi ini mulai masuk ke Brunei, itu memang banyak proyek yang sedang dirilis Pak dari pemerintah Brunei. Beberapa proyek flyover seperti Lugu, kemudian yang di Tanah Jambu itu, dan beberapa tender bahkan mulai dirilis proyek itu. Jadi sebetulnya secara umum konstruksi tidak menurun, bahkan aktivitasnya sedang naik Pak gitu. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Acep. Saya senang sekali mendengar informasi ini. Alhamdulillah tidak terpengaruh, dan memang saya yakin apalagi proyek-proyek yang sudah jalan, saya yakin tidak akan ada pengaruh karena anggaran dari kerajaannya juga pasti tidak terpengaruh. Bagaimana dengan yang baru Pak Acep ya? Misalnya rencana pembangunan perumahan yang sedang kita ikutkan, apakah kira-kira ada melambat ya kira-kira? Singkat saja Pak Acep. Baik, secara singkat saja, yang kami dengarkan dari pasang telinga dan juga kabar-kabar di luaran gitu Pak ya, terutama terkait dengan 2 proyek besar ini, mereka jalan terus Pak. Jadi sekarang proses evaluasi, dan saya dengar ada ini saja lah Pak, estimate timing ya, kemungkinan pengumuman hasilnya itu sekitar bulan, mereka menargetkan mungkin bulan September lah, itu mungkin yang kami dengar lah. Iya. Oke, terima kasih. Karena ini kemarin juga saya bicarakan dengan Pak Menteri Pembangunan, Pak Suhaimi, dan tampaknya beliau juga mengatakan anggarannya memang sudah diplot dan harapannya ini tidak terpengaruh terhadap prospek pembangunan seperti yang direncanakan. Ya, satu hal yang saya menarik yang Pak Acep sampaikan tadi adalah terkait dengan pekerja. Saya kira itu betul Pak Acep. Jadi pekerja ini menjadi faktor yang sangat penting. Dan itulah pada waktu kami diskusi dengan para dubes asing tentang orang-orang pekerja asing yang di Brunei, itulah kita memandang perlu. Karena di Singapura itu memang melonjaknya kasus positif ini terdapat dari para pekerja yang tinggal di dormitory itu di kos-kosan mereka, terutama yang satu rumah yang sampai di camp ya, sampai 40, 50 dan mereka berempet-empetan itu ya. Jadi saya kira bagus Pak Acep di brief terus anggotanya di VSL supaya tidak sampai satupun kena, dan juga kawan-kawan yang lain, kawan-kawan pengusaha yang lain yang mempekerjakan banyak orang. Saya kira selama protokol kesehatan ini kita pegang dan kita terus cerewet untuk mengingatkan, insya Allah tidak adalah yang positif. Terima kasih Pak Acep. Saya ingin tanyakan apakah pihak dari agen pengiriman yang di Indonesia-nya langsung ke pihak RBA-nya, gitu ya. Terus dari RBA-nya sendiri ketika sampai Brunei, untuk yang declare barangnya apakah harus agen khusus ataukah semua handling under KBRI gitu? Karena kan nanti di sini akan berkaitan dengan custom ya, biaya dan cukai barang-barang yang masuk tersebut. Dan hitungannya bagaimana? Per kilo, per volume, atau bagaimana? Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ida. Bu Ida dan kawan-kawan semuanya, coba identifikasikan apa keperluan barang-barang yang sangat urgent kita perlukan yang selama ini tidak bisa masuk karena dampak dari lambannya transportasi udara maupun laut. Coba identifikasikan, yang pertama. Yang kedua, jadi barangnya dulu diidentifikasi. Kedua, identifikasi siapa biasanya importirnya. Importirnya siapa, atau distributornya ada nggak di sini. Ya, kalau sudah, importir ini menurut saya bisa langsung ke Jakarta mengontak siapa nanti eksportirnya di sana atau agennya siapa di sana. Ya, kalau sudah agen itulah nanti saran saya langsung menghubungi RBA ya Pak Yago ya, RBA untuk mulai menanyakan berapa harganya. Ya, mulai dari mungkin masih jual mahal ya pokoknya segini, nggak mau ya sudah. Ya, nanti kami dikabarin. Nanti kami kabarin Pak Yoko, Pak Andi, Bu Ira semua dan kami akan coba lagi. Kita akan mencoba lagi dengan RBA. Kalau memang ada demand yang tinggi dari Jakarta, barangnya banyak, ya tentu harganya nggak bisa lah. Kalau dulu sekilo misalnya $10, sekarang mungkin separuh harga atau mungkin malah lebih murah daripada kosong misalnya.
Nah, itu nanti kita bicarakan. Jadi yang penting barang dulu ada, siapa di sini yang mendatangkan harus tahu, sehingga tidak perlu lagi pusing-pusing gimana urusan custom, urusan apa, delivery, mereka udah tahu, ya. Sehingga begitu sampai nanti di bandara, ya mereka udah tahu. Jadi nggak perlu lagi kita belajar, nggak perlu lagi KBRI jadi importir. Jadi itu ya, Bu Ida ya. Jadi silakan. Mungkin kawan-kawan yang bergerak di kosmetik barangkali apakah produk-produk kosmetiknya Wardah agak sulit masuk misalnya, atau mungkin Sari Ayu misalnya, atau mungkin barang-barang perlengkapan salon misalnya, atau apa, silakan didata saja, dicari siapa di sini, dicari siapa di Indonesianya, lah nanti harganya kalau sudah kebutuhan banyak, mestinya kalau Brunei punya sense, RBA punya sense of value yang tinggi, mestinya daripada kosong dimanfaatkan, kalau saya begitu. Itu ya Bu Ida ya, terima kasih. Dampak dari COVID-19 ini untuk mungkin waktu pertama, minggu-minggu pertama memang kita rasakan customer atau mungkin berkurang ya, maksudnya mereka behaviornya berubah sedikit, tapi itu tidak bertahan lama, itu mungkin dalam seminggu gitu mereka sudah mulai bergeliat lagi lah gitu. Mungkin kalau kami malah justru di minggu kedua itu mengalami peningkatan. Mungkin bisa dibilang 30%, 40% itu meningkat justru dari demand-nya, terutama dari online dan delivery kita meningkat. Kemarin KBRI juga ada mengabarkan bahwa ada pesawat khusus ya, pesawat charter khusus. Kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Pak Yogo, dan saya juga koordinasi dari ke iAgent yang di Jakarta sama di Surabaya. Seperti itu. Memang bisa, tapi kami nanti masih mengatur gimana apakah itu tanggal 17 kita bisa atau enggaknya, kita masih koordinasi dulu sama supplier, karena di beberapa kota kan kondisinya PSBB, jadi sedikit mereka perlu, kalau logistik sebenarnya nggak masalah, tapi mereka untuk pergerakan itu sedikit melambat karena perlu izin dan segala macam. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang harganya saja ya, harganya itu memang relatif lebih mahal daripada yang yang kita sebelum masa ini. Itu kemarin tadi saya tanyakan tuh harga rate-nya lebih mahal, mungkin bisa 2-3 kali lipat itu harga rate per kilonya dari yang kami biasa pakai, seperti itu. Jadi kami masih menimbang dulu apakah kita pakai airline ini atau kita pakai laut saja, karena harganya lebih kompetitif. Ya. Senang sekali saya mendengar informasi bahwa tidak ada dampak, bahkan malah ada dampak positifnya. Nah, saya kira ini bagus. Ini kesempatan yang bagus juga untuk Pak Ferry dan kawan-kawan semuanya untuk menurut saya meningkatkan kesempatan dalam bentuk e-trading ya, ini ya, lewat paket-paket pengiriman, sehingga justru orang tidak belanja tapi orang memesan lewat email atau lewat telepon. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk ditingkatkan produk-produk Wardah maupun Sari Ayu maupun yang lain-lain. Dan sekali lagi untuk pesawat tadi ini kesempatan yang bagus Pak Ferry, dicoba saja. Saya pikir ada baiknya kawan-kawan di Indonesia diberitahu penerbangan khusus ini penting karena di sini demand-nya naik ya Pak Ferry. Yang kedua penting karena di Indonesia juga sudah mulai di mana-mana ada PSBB, artinya orang bekerja sudah mulai berkurang ya. Apalagi yang ketiga ini akan juga ada Idul Fitri. Jadi akan banyak waktu-waktu yang mungkin orang akan mengurangi produksi, ya. Jadi lebih baik sekarang memesan yang banyak, ya. Perkara nanti bisa dapatkan harga per kilonya lebih murah di pesawat atau akhirnya menggunakan kapal laut, tidak ada masalah. Yang penting ini kesempatan bagus untuk kita meningkatkan produk-produk kita.
Ya, jadi saya kira mengenai harga silakan aja nanti dengan kawan yang agent di Indonesia, Jakarta dan Surabaya untuk langsung dengan RBA ya Pak Ferry, dan nanti kami dikabari, Pak Yoko dikabari, Pak Andi Mauna, Bu Ira dikabarin apa yang bisa kita lakukan. Misalnya ini banyak pesanan tapi tetap aja harganya malah 3 kali lipat. Nah, nanti biar kita ke RBA-nya ya, itulah kira-kira supaya kita bisa ada dampak. Kita membantu dia dapat penumpang ke sana, tapi kita juga membantu pulangnya ada barang yang dibawa, ya. Dari sisi kepentingan kita adalah tambahnya produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar Brunei. Itu kepentingan kami di sini. Makasih Pak Ferry. Ya, sama-sama Pak. Memang dari musibah COVID-19 ini hampir semua bidang usaha terjejas ya. Bisnis. Terdampak. Yang lebih teruk ini yang tiarap semua ini travel agent nih Pak. Travel agent semua tiarap Pak, karena tidak ada pesawat terbang, karena yang kami jual kan jual jasa tiket, jasa pelancong. Sekarang pelancong itu tidak ada, pesawat tidak ada, jadi tidak ada yang dijual Pak. Ya. Ya, jadi saya sendiri JB Travel sejak bulan 3 pertengahan itu sampai sekarang ya hanya mengurusi tiket-tiket yang cancel, kemudian yang pertukaran-pertukaran saja. Jadi untuk penjualan memang sementara belum ada lagi. Mudah-mudahan Pak, saya mohon KBRI bantuannya, kalau di Brunei sudah dirasa nanti agak aman, supaya cepat-cepat Pak, ditolong dibuka lagi penerbangan ke Jakarta dan Surabaya. Ya. Ya, semoga itu banyak satu teman-teman yang mau pulang muda, dan yang kedua juga travel agent khususnya bisa bergerak kembali ya Pak ya. Ya. Ya, jadi sementara saya di sana masih jalan, cuman kebanyakan memang melayani untuk yang pertukaran tiket, yang refund dan cancel saja. Ada pekerja yang kerja di sana, alhamdulillah masih berjalan. Tapi kalau lama memang bahaya sekali Pak. Ya. Di Jakarta juga begitu, travel Indonesia pun sama. Saya punya teman kemarin di Jakarta, ada 50 orang karyawan, semua dirumahkan. Saya kira kita ikut prihatin dengan situasi kawan-kawan yang bergerak di bidang travel, ya, terutama Pak Hanafi, ya. Mudah-mudahan segera pulih kembali Pak Hanafi, sehingga nanti menggeliat kembali wisatawan, penerbangan, dan semua sektor ekonomi yang terkait dengan pariwisata. Ya. Tapi juga jangan lupa Pak Hanafi harus syukuri, di samping masalah travel yang menjadi lesu, Pak Hanafi juga ada hikmahnya. Hikmahnya Pak Hanafi sekarang terkurung bersama istri, terus tercinta di sana. Berarti bisa bulan madu bersama istri. Ya. Jadi Pak Hanafi, ini memang masalah yang dihadapi oleh global ya. Brunei sendiri seperti kita ketahui sudah memberikan beberapa paket-paket kebijakan ekonomi ya, terutama yang terkait di bidang pariwisata ya. Tapi tetap aja tidak akan jalan kalau tidak ada orang lalu lalang keluar masuk ya. Brunei, walaupun Brunei sudah aman, sudah tidak ada tambah-tambah yang positif, yang bahkan yang sembuh semakin sembuh semua misalnya, ya kalau di tetangganya masih belum tuntas juga tidak akan dibuka menurut saya. Ya, kalau Indonesia angka positif masih banyak, Brunei pasti takut juga mendapatkan penumpang dari Indonesia ya. Jadi sebetulnya inilah langkah yang dilakukan secara bersama-sama. Kita lihat beberapa kepala negara ASEAN, Menteri Luar Negeri ASEAN juga melakukan pertemuan-pertemuan bagaimana menyikapi masalah ini. Ya, jadi mestinya satu negara tuntas, tetangganya baik, baru nanti bisa dibuka kembali. Nah, kalau sudah minimal antara Indonesia Brunei ini aman, minimal lah Indonesia Brunei aman. Mudah-mudahan di Indonesia sendiri setiap orang betul-betul disiplin, mengikuti protokol kesehatan diterapkan, mengikuti semua kebijakan pemerintah yang diberikan ya, tidak boleh mudik ya, jangan ngeyel pakai cara-cara yang macam-macam ya. Protokol kesehatan yang sudah diberikan juga diikutin. Kalau semua ini baik, Indonesia juga berkurang kasus positifnya, kita akan meyakinkan Brunei, nih Indonesia udah baik. Maka mohon segera dibuka kembali penerbangan dari Indonesia dan Brunei.
Ya kita akan lakukan itu Pak Nabi. Tapi paling tidak kita akan coba lakukan karena matinya sektor pariwisata juga matinya perekonomian yang terkait dengan pariwisata ini banyak. Kita pun juga luar biasa di Indonesia. Itulah Indonesia mulai awal sangat berhati-hati untuk menerapkan apa yang disebut lockdown. Sampai sekarang pun kita menggunakan istilah PSBB karena dampaknya di bidang ekonomi akan kemana-mana. Jadi itulah Pak Nafi. Jadi kami prihatin. Kami juga ikut mendoakan mudah-mudahan semua akan kembali normal sehingga bisnis travel akan jalan kembali. Pertanyaan saya di sini begini, karena saya bergerak di bidang remittance, kebetulan kan BMI kita hampir banyak yang mengirim duit atau melakukan transaksi keuangan pada saya, Pak. Jadi setiap customer yang itu saya ada bertanya kepada mereka lah apa keluhan-keluhan mereka gitu. Sebagian besar yang pekerja-pekerja BMI yang melakukan transaksi kepada saya itu mengeluh kalau jam kerja mereka dikurangin dan gaji mereka cuma dibayar sesuai, karena kan sekarang Pak misalnya yang di restoran-restoran, yang bekerja di restoran-restoran atau di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang permakanan atau itu karena sekarang udah nggak boleh dine in ya Pak, harus take away. Jadi yang biasanya itu kerja 2 shift atau kerja 12 jam itu dikurangi separuh waktu kerja mereka oleh majikan-majikan mereka masing-masing Pak. Banyak yang saya dengar lah keluhannya. Jadi karena mereka jam kerjanya ada dikurangin, jadi gaji mereka dikurangin, otomatis mereka untuk mengirim ke keluarga mereka itu jumlahnya berkurang, sementara keadaan di Indonesia pun sangat memerlukan bantuan dari kita pahlawan devisa itu ya kan Pak, yang BMI ini. Jadi saya mau tanya sama Bapak, kalau bisa dicarikan solusinya untuk menginikan majikan-majikan yang memotong gaji pekerja, karena kita juga nggak ini ya kan Pak, kasihan juga kan mereka itu, BMI kita banyak yang mengeluh begitu, dan transaksi saya memang drop benar-benar Pak, karena ada yang katanya gajinya ditunda gitu karena alasan majikan COVID gitu. Banyak yang mengeluh, kadang-kadang saya ada juga tanya-tanya, kenapa sih kok nggak kirim, oh, kata ini bos ditunda gajinya gitu, nggak ada income perusahaan gitu, company-nya lagi down gitu Pak. Jadi banyak BMI kita yang mengeluh Pak. Ya. Oke, makasih banyak Bu Ika. Iya, sama-sama. Kami sudah, ini yang keempat kali dialog dengan wakil-wakil masyarakat Indonesia. Keluhan ini sudah saya dengar Bu Ika, sudah saya dengar. Ya. Tetapi jumlah yang dipotong, jumlah hari kerjanya atau jam kerjanya atau gajinya, menurut saya masih belum sebanyak dari yang tidak terpengaruh. Ya, jadi saya juga mendapatkan masukan banyak pula di antara pekerja kita yang walaupun pekerjaannya berkurang, gajinya tetap dibayar penuh juga masih banyak. Ya, yang paling berat itu adalah kalau gajinya dipotong atau tidak mendapat gaji sama sekali. Ya, kemudian ada yang ditunda. Pun nggak dapat, makan pun nggak dapat, itu yang berat. Nah, itulah kita akan masuk membantunya. Tapi alhamdulillah banyak dari mereka pun yang masih tinggalnya dibantu. Makan pun masih dibantu ya. Kita akan melakukan upaya-upaya bagaimana mereka tetap bisa hidup dengan baik di Brunei ya. Tetapi kalau kami sampai ke majikan-majikan melakukan hal-hal supaya jangan dikurangin ya, kami nggak bisa Bu Eka, kami nggak bisa. Karena gini, yang saya sampaikan kepada pekerja kita yang mengalami nasib ini adalah ya himbauan agar memahami juga, karena masalah ini terjadi di mana-mana. Semua orang mengalami, apalagi di Indonesia lebih parah lagi, sampai PHK ya. Jadi kita hanya bisa menghimbau warga negara kita untuk bersabar, ikhlas, bahwa ini adalah sebuah cobaan ya. Dan kita pun juga harus menyadari posisi dari majikan itu. Kalau majikan itu bergerak di bidang jasa, misalnya restoran, dan memang faktanya tidak boleh menerima customer makan di situ, kecuali order atau delivery, dan kenyataannya memang berkurang, ya kan kita nggak bisa kan Bu, ya kasihan juga lah, mereka usaha juga income-nya juga drastis, terus kita mendesak supaya gajinya full, ya kita juga nggak nyampe juga kita ngomongnya.
ya kan? Jadi menurut saya kita akan menyampaikan dan sudah saya sampaikan kepada pekerja kita untuk tetap sabar, tabah, mudah-mudahan segera selesai. Kecuali bagi mereka yang sudah betul-betul mentok, itu tadi, mentok sudah PHK, nggak dapat tempat tinggal, nggak dapat makan, nah itu nanti kami akan coba apa yang KBRI bisa bantu. Itu Bu Ika. Mungkin saya kesannya melaporkan saja Pak, situasi industri kita, oil and gas ini. Kita sempat shock itu 2 minggu yang lalu yang harga minyak bisa tembus minus sampai minus $37 per barrel. Nah, itu di sana kita betul-betul down, tapi kita percaya bahwa harga minyak akan terus-terus naik, dan kenyataan sampai hari ini harga Brent minyak Brent yang diproduksi oleh Brunei itu sekitar $31 per barrel. Dari 2 minggu yang lalu cuman 19, di bawah 20. Jadi harga minyak itu udah mulai balik lagi dan perkiraan sekitar 30 sampai 40. Awalnya itu, tapi kita akan sangat concern terhadap pergerakan harga minyak ini karena ini mempengaruhi proyek. Beda dengan misalnya proyeknya Pak Acep yang udah ada dananya, kalau kita proyeknya tergantung dari harga market dari oil price ini. Ya. Sehingga semua perusahaan-perusahaan yang ada di Brunei, terutama oil and gas itu, sangat melakukan efisiensi. Ya. Tapi untuk Basemindo sendiri, kebetulan kita cuma mempunyai sedikit tenaga kerja yang dari Indonesia kita cuma 12 orang, dan alhamdulillah kita staff house kita tidak berjubel, 1 kamar 1 orang, sehingga ini dan kemarin kita mengalami 2 pekerja kita mengalami karantin selama 14 hari di hotel, Pak. Nah, jadi kita yang ada pulang cuti dari Jakarta sampai Brunei kena. Kalau Ibu Eka kemarin tanggal 16, pekerja saya tanggal 19 sama 21 kalau nggak salah. 21. Jadi kena kebijakan karantin yang dibiayai sendiri. Saat itu kebetulan karena kita semuanya warga asing, jadi itu dibiayai oleh company. Jadi kita simpan di Swiss Hotel selama 2 minggu mereka. Dan alhamdulillah selama swab test dan lain-lain negatif. Nah, negatif. Dan kita ikut kebijakan dari pemerintah Brunei bahwa selama karantin mereka nggak masuk kerja, tetapi tidak melakukan pemotongan upah dari pekerja itu. Ya, kita melakukan seperti itu, dan alhamdulillah ya semuanya negatif hasilnya, dan sekarang sudah bekerja kembali. Hanya kendalanya sekarang karena biasanya pekerja kita 3 bulan off, 2 minggu di Indonesia dan balik lagi, sekarang nggak pada bisa pulang kampung. Jadi ya terpaksa, tapi mereka mengerti semua karena memang bencana ini pergerakan kita dibatasi dan lain-lain. Itu mereka udah pahami semua. Dan dalam schedule-nya hari raya ini banyak yang pulang, sekarang mungkin nggak tahu kapan mereka akan pulang ketemu keluarganya di Indonesia. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya laporkan ke Pak Duta dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bencana ini cepat selesai, pergerakan harga minyak juga dinamis dan bisa proyek nggak pernah ada yang di halt. Yang saya takut kalau pergerakan minyak ini yang banyak kekhawatiran di industri kita. Ya, saya senang juga tidak terpengaruh, dan saya kira Pak Dida perlu optimis lah Pak, nggak akan terpengaruh. Kami sudah dapat data bahwa Brunei ini tidak akan mengurangi produksi minyaknya. Ya, kemarin kami dapat laporan bahwa buyer minyak dari Brunei itu memiliki kekhususan ya,
dan bervariasi sehingga tidak terganggu dengan melemahnya demand, ya. Memang global sedang terpuruk. Saya malah punya peta global di mana posisi tanker-tanker itu mandek di tengah laut. Saya malah punya peta itu. Mungkin kalau Pak Dida mau saya kirimi nanti. Menarik. Jadi memang demand-nya turun. Ya, di Indonesia saja bayangkan saja orang mudik tidak boleh berarti transportasi berkurang. Pesawat juga tidak boleh terbang berarti juga tidak menggunakan aftur, ya. Kapal-kapal mungkin juga sama. Jadi demand memang jelas menurun. Tetapi untuk Brunei kami dapat informasi bahwa Brunei tidak akan mengurangi produksinya, ya. Yang berpengaruh adalah harga minyaknya. Ya, tapi sekarang udah rebound, ya, sudah rebound dari yang kemarin di bawah $20, sekarang udah naik lagi. Jadi ini hanya berpengaruh pada income-nya BSP dan juga otomatis income-nya Brunei Darussalam. Tapi saya yakin produksi akan terus. Selama produksi terus berarti akan ada pengeboran kan Pak Dida. Berarti pekerjaan Pak Dida mestinya akan terus dicari, ya, terhadap mata-mata bor yang sudah waktunya di apa namanya Pak Dida namanya di repair, Pak. Kalibrasi. Ya, berarti selama pengeboran jalan berarti mereka akan membutuhkan kalibrasi. Berarti Besmindo akan tetap jalan. Jadi saya ikut senang Pak Dida, ya, bahwa harga minyaknya turun itu kan nggak mempengaruhi nilai pekerjaannya Besmindo. Ya, terima kasih Pak Dida. Makasih, senang saya mendengar. Makasih. Terima kasih Pak Dida. Mungkin karena kita belum mendengar perwakilan dari kuliner, mungkin ada yang bisa mewakili. Mungkin siapa? Kuliner itu ada Pak. Atau kita lompat dulu mungkin ke Bu Susi dulu mungkin Ibu. Habib unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Nama saya Susi, saya dari IPMI. Usaha saya di bidang salon and spa, Pak. Alamat di Terusup. Dampak dari COVID-19 ini terhadap bisnis saya sangat nampak sekali. Dari dapat imbauan dari kesehatan sama bandaran untuk tutup sementara Pak Dubes. Karena servis kami berhubungan salon, seorang beautician dan hairstylist. Halo? Pak? Kedengaran Bu ya? Kedengaran? Ya, silakan. Karena servis kami, usaha salon saya servis kami, seorang beautician dan hairstylist, bersentuhan langsung Pak Dubes dengan anggota tubuh customer. Jadi sementara dari bandaran sama kesehatan dapat himbauan sementara, jadi supaya tidak ada kontak langsung sama customer. Dan kami tidak ada bisnis langsung sama sekali. Kalau bukan hanya 20-30% dampak dari corona ini, 80-90% Pak Dubes untuk usaha salon atau spa, ya. Dan saya juga sudah mengajukan rayuan kepada yang punya pemilik bangunan supaya memberikan keringanan berupa kurangan bayaran bulanan 30% supaya dapat turun, tapi belum direspon. Ya, mudah-mudahan harapan saya dapat dikabulkanlah permintaan saya oleh owner yang punya bangunan. Ya, terima kasih Bu Susi. Kami ikut prihatin sekali untuk bidang salon dan spa yang memang sampai 80% harus terpengaruh, ya. Ya. 90. Sampai 90%. Ya, sampai 96%, ya. Ya, kami ikut prihatin dan kami. Iya Pak Dubes, untuk staf sementara saya 50%, tapi tinggal sama
makan masih disediakan. Iya, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang penting diberikan pengertian lah kepada staf. Memang ini kondisinya seperti ini, diberi pengertian supaya ikhlas menerima keadaan. Dan memang himbauan saya kepada semua majikan Brunei maupun kita sendiri, jangan sampailah ditelantarkan lah. Jadi anggap saja ini juga apa namanya membantu sesama lah. Yang penting tempat tinggal kita bantu, makan walaupun apa kadarnya mereka tidak kelaparan. Segera terima kasih Bu Susi. Kita doakan mudah-mudahan segera kembali ya. Kalau produk-produk spa dan salonnya tidak bisa di-e-tradingkan, dijual belikan online tidak bisa kira-kira. Tidak bisa karena sini hanya untuk melayani customer, tidak bukan untuk penjualan Pak Dubes. Oh, ya sayangnya belum ditemukan sistem memijat jarak jauh misalnya, atau secara daring kosmetik orang jarak jauh belum ada. Pak Dubes, sebenarnya saya punya samping bisnis catering. Nah itu catering barangkali bisa dikembangkan. Untuk para pekerja yang kedai-kedai yang macam Wasna, Huahu gitu, semuanya itu saya berhentikan juga karena dampak COVID ini, karena mereka biasanya kan kalau order ke tempat saya Rp3, Rp4, Rp5, tengok menu Pak Dubes. Tapi karena mereka juga gaji juga ada agak diturunkan, ada yang menerima setengah, jadi mereka memilih lebih yang ekonomis macam nasi kato. Jadi saya maklumi juga, jadi dihentikan. Jadi total lah macam bisnis imbasnya betul-betul terasa banget. Betul, memang Bu Susi ini semua sektor memang kena imbas ya, hampir semua sektor kena imbas ya. Jadi ya kita berdoa mudah-mudahan ini segera selesai wabah ini sehingga kegiatan ekonomi segera pulih kembali dan semua sektor bisa kembali. Saya kira catering pun sekiranya itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau arahnya orang pun penghasilan kurang, maka biaya makan pun harus dikurangin. Menurut saya bisnis nasi katok pun juga bisa ditingkatkan. Pak, nasi katok ya? Nasi katok. Katok Pak, katok nasi. Jadi semua pengeluaran selama lockdown itu saya harus mengeluarkan dari tabungan pribadi. Untuk listrik, air, dan untuk bayar staf dari tabungan pribadi. Ya, tadi khusus mengenai sewa tadi, Bu, ya diteruskan sajalah. Jadi kami sudah mengajukan juga ke pemerintah Brunei. Jadi para duta besar asing yang punya pekerja di Brunei sudah membuat surat tertulis, ya sudah kita kirimkan surat agar himbauan Pak Sultan untuk meringankan berapa itu 30% sewa itu ya. Tidak hanya untuk gedung-gedung milik pemerintah, tapi juga milik pribadi atau perorangan. Nah, cuman sayangnya memang itu kalau pemerintah bisa langsung 30%, kalau perorangan itu himbauan sifatnya. Jadi memang tidak wajib. Jadi ya pinter-pinterlah Bu Susi merayu supaya dapat korting minimal 30%. Memang buktinya memang tidak ada kegiatan ekonomi, tidak ada income, ya mestinya majikannya memahami. Mudah-mudahan nggak pelit gitu aja. Didoain aja lah. Sambil puasa, mudah-mudahan dapat korting ya, Ibu Susi ya. Pada masa pandemi COVID nih, alhamdulillah warung hijau masih tetap eksis dan alhamdulillah karena memang 90% customer warung kami adalah orang Indonesia, jadi tidak begitu terdampak. Yang terdampak memang kalau makan yang biasanya suka bakso tidak mau ditapuh atau saja itu Pak. Tapi yang lainnya alhamdulillah masih berjalan dengan normal. Yang kebanyakan tuh customer yang orang anak-anak bangunan yang biasanya selalu selalu makan di sana. Nah, itu yang agak berkurang. Pasalnya banyak yang di cancel, yang sudah di booking mau dikerjakan pada Maret, pada April banyak yang di cancel. Tapi yang ikut company alhamdulillah masih tetap langganan ke warung kami. Untuk bulan Ramadan ini, untuk bulan Ramadan ini
memang banyak sekali berkurangnya daripada sebelum Ramadan. Dikarenakan memang sebagian besar customer yang di bangunan, itu banyak yang cuti masa bulan Ramadan ini. Tapi pun demikian, alhamdulillah masih dapat berjalan warung kami meskipun tidak masih dalam 50% masih boleh, alhamdulillah. Kami pun antusias dengan keadaan ini, menyediakan delivery dengan siapa saja kawan-kawan semua, kami WhatsApp semua, saya siap untuk menghantar sampai ke rumah. Itu memang jalan satu-satunya biar tetap berjalan. Tapi memang semua keadaan mengalami keadaan yang sama. Jadi insya Allah kami hanya bisa berdoa semoga usaha kawan-kawan semua yang ada di Brunei ini pun sama dan tetap berjalan meskipun tidak 100% Pak Duta. Dan yang masalahnya ini uang sewa. Uang sewa tidak bisa dinegosiasi, dia masih harus sama dengan yang biasanya. Pasalnya dengan alasan listrik sama air masih tetap dipakai seperti hari-hari biasa. Cuman mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini kita tetap bersabar dan kami mengajak kawan-kawan pebisnis semua, mengajak saudara-saudara semua harus tetap bersabar dan menyokong apa yang menjadi aturan daripada pemerintah Brunei dan juga apa yang diusahakan oleh staf KBRI. Oke, terima kasih Pak Duta. Sekali lagi saya ikut senang mendengar, ikut bersyukur bahwa warung hijau masih berkibar ya, semakin hijau warungnya ya, tidak menjadi kuning ya. Senang sekali ya. Senang juga mendengar sudah mulai meningkatkan delivery, saya kira bagus sekali. Pendek kata, apapun yang bisa kita siasati dengan COVID ini untuk kita meningkatkan atau untuk kita tidak terdampak negatif, itu hal yang bagus ya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya segera berlalu ya. Kembali mengenai uang sewa, sama dengan kasus Bu Susi tadi, jadi kalau bisa ya dirembuk dengan baik-baik dengan pemilik gedung supaya dapat keringanan apapun besarnya ya. Kalau listrik dapat keringanan nggak bayar listrik? Tidak Pak, sama masih, pasal penggunaan pun sama. Kalau dalam kebijakan kerajaan ini listrik kan ada diskon untuk UKM. Tapi saya tidak tahu apakah berlaku kalau untuk orang Brunei, UKM Brunei mereka mendapatkan diskon listrik itu kalau nggak salah 30% juga. Tapi 15% ya, 15%. Nah, coba dicari cara apakah kira-kira bisa juga diterapkan untuk pengusaha non Brunei. Nah, coba itu kalau dicobalah kalau bisa nanti bisa mengurangi beban. Tapi sekali lagi saya senang Pak Habib, terima kasih banyak laporannya dan mungkin tolong dibantu kawan-kawan sekitarnya kalau ada masalah kami di KBRI dikabari. Ya, terima kasih banyak. Nama saya Widuri Darmawan. Kalau di Brunei usaha saya namanya Ubud. Dan karena terlockdown jadi kami pun stop di sana. Tapi Insya Allah dengan hikmah tersebut kami lebih fokus untuk usaha di Indonesia meskipun PO project kami pun di-cancel. Gitu. Jadi pembayaran pun semua di-freeze, tapi insya Allah kami bisa fokus untuk mengembangkan lebih kepada website kami, lebih kepada e-marketing, lebih kepada hal-hal yang selama ini belum kami sentuh karena kesibukan dengan proyek itu sendiri. Proyek terakhir kami adalah menghasilkan formulasi media tanam untuk penghijauan jalan tol Cisumdawu. Dan itu alhamdulillah berhasil tahun lalu. Dan juga ikut serta dalam penghijauan di TPST Bantar Gebang. Gitu. Alhamdulillah sebelum corona ini, tahun ini merupakan bukan titik balik ya Pak Dubes. Mungkin karena tahun ini adalah kami awalnya dari CV,
menjadi PT gitu. Jadi kami sudah banyak planning dan sudah banyak PO untuk project di Indonesia sendiri. Tapi ya itu dia, balik lagi dengan si corona ini semua di cancel. Tapi kami tetap mempertahankan pekerja. Yang kami usahakan sekarang adalah supply untuk ke supermarket buah, untuk buah. Karena untuk konsumsi buah memang demand-nya agak tinggi, karena setiap orang mencoba untuk menjaga kesehatan dengan konsumsi buah dan sayur lebih banyak. Mungkin update saya seperti itu saja. Sekali lagi ikut prihatin dan kami senang bahwa walaupun di Jakarta kena di mana? Ibu di mana? Di Bogor. Di Bogor ya. Walaupun di Bogor kena karantina di Bogor, tapi ada usaha-usaha di bidang yang baru. Saya kira menyenangkan itu, apalagi Bogor kan penyangganya supply bahan-bahan makanan untuk daerah Jakarta atau DKI ya. Saya kira itu bagus kalau dikembangkan, apalagi tadi ada proyek-proyek penghijauan, saya kira juga bagus. Syukur-syukur nanti kalau Bu Widuri bisa kembangkan terus bisnis pertaniannya sampai nanti bisa diekspor ke Brunei. Jadi pengalaman di Brunei banyak, suami di Brunei, sekarang sementara ada di Bogor, kalau bisa dikembangkan nanti akan bagus sekali Bu Widuri. Jadi silakanlah invent menemukan pola-pola baru, bisnis baru yang nanti bisa dikembangkan dan tetap tidak ada namanya dampak negatif ya. Apapun dimanapun kita bisa survive dan apapun kita bisa keluar dari krisis ini. Ya, terima kasih dan kita juga berdoa si Mbak Corona segera pergi jauh-jauh ya. Jangan pulang ke Cina juga, kasihan Cina ya. Lenyap aja lah, coronanya lenyap aja dengan vaksin-vaksin yang nanti akan ditemukan segera oleh negara-negara yang pintar-pintar, termasuk siapa tahu dari Bogor, dari ITB keluar vaksin-vaksin baru yang bisa mengusir si Mbak Corona ini nanti. Ya, terima kasih Ibu Widuri, makasih banyak. Terima kasih Pak Andika. Mungkin di antara bisnis yang terjejas, yang pertama mungkin memang travel agent. Kami ada bisnis travel agent, Albarka Travel Service, agen resmi Damri, memang langsung terjejas dari bulan Maret, tidak ada jualan. Wah, ngantuk tuh. Ya, sabar ya. Sebelum itu yang kemarin saya ada komunikasi dengan Pak Yogo, katanya ada bantuan ke pihak kerajaan, saya di-share-kan linknya. Kemudian saya telepon ke bagian pelancongan. Pelancongan menyuruh membuat surat untuk rayuan bantuan ke syarikat termasuk ke para pekerja. Tapi ternyata sampai sana saya sodorkan surat, kemudian pihak pelancongan bilang, oh ini kalau bantuan ini ke movie Kementerian Keuangan. Akhirnya saya ke sana lagi, tapi ternyata lain ceritanya lagi. Jadi saya urungkannya adalah saya bilang, oh, udahlah sampai sini aja lah. Kalau begitu, kalau misalnya pun staf saya, karena semua staf 3 orang lokal, semua saya cutikan tanpa gaji. Jadi saya bilang kalau misalnya mau ngurus mendapat bantuan, dipersilahkan langsung ke sendiri aja, tanya ke kantor keuangan. Jadi sampai sekarang, jadi alhamdulillah juga lah, karena kantor saya nggak mahal sewanya, jadi insya Allah saya masih boleh cover. Jadi kalau misalnya nggak dikasih bantuan dari pihak kerajaan pun ya nggak apa-apa, cuma yang kasihan para pekerja lokal ini, karena mereka sebenarnya perlu gaji lah ya, tapi biarlah mereka yang ngurus, karena mereka orang lokal kan, sementara saya orang asing, jadi mereka mungkin yang lebih afdol. Kemudian bisnis lainnya pun gerai corner, melawan daripada warung hijau tadi, melaporkan keadaan gerai corner alhamdulillah terkendali, catering juga jalan, laundry melemah sedikit ya. Rawatan kalau mungkin tadi Bu Susi, kalau Bu Susi mungkin tadi
karena dia bentuk salon, banyak menyentuh bagian wajah. Nah, kalau kami urut, bekam, alhamdulillah berjalan, tapi memang terkesan sangat turun 50% karena mungkin banyak yang takut. Tapi kalau arahan suruh menutup usaha, alhamdulillah tidak. Mereka pihak kerajaan dipersilahkan membuka saja. Yang penting pada waktu perawatan harus diperhatikan semua. Waktu mengurut harus pakai glove, masker, dan semua harus menjaga kebersihan. Ya, mungkin itu saja sekedar laporan. Ya, terima kasih banyak. Ya, Pak. Sekali lagi kami ikut prihatin ya. Cuman saya mau tanya yang dimaksud pegawai lokal tadi, lokal itu hanya orang Brunei kan? Iya, Pak. Pak. Nah, jadi lokal itu orang Brunei, kalau orang Brunei, Pak, ya. Kalau orang Brunei itu mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintah. Misalnya mereka mendapatkan 25% gaji selama 3 bulan. Mereka yang penghasilannya di bawah 1.500, kalau orang Brunei itu dapat 25% dari gaji selama 3 bulan berturut-turut. Ini ada. Terus ini saya baca lagi ya bagi Bapak Ibu sekalian, coba dilacak nanti dicek ya. Untuk tagihan listrik, air itu ya, kalau terkait dengan bidang-bidang sektor pariwisata, hotel, restoran, transportasi, udara, ini juga dapat diskon 15%. Jadi tolong ditanyakan nanti, mudah-mudahan ini berlaku untuk semua usaha, tidak hanya untuk orang Brunei saja. Ya, ini bisa dikejar nanti. Ya, tapi saya senang juga mendengar Pak Tansur ada usaha apa tadi? Ada usaha travel, ada laundry, ada restoran, ada bekam. Jadi bisa saling subsidi silang. Jadi ya, yang satu itu yang lain. Rame, ya. Kalau bekam kan nggak ditutup. Kalau selama orang sakit masih ada, berarti bekam kan masih jalan terus. Ya. Walaupun bekam tidak bisa pakai daring, ya, tidak bisa online bekamnya. Iya, cuma merosot juga, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Merosot, semuanya merosot. Jadi yang penting kita sama-sama menyadari keadaan ini, kita ikhlas, ini semuanya adalah Tuhan yang menentukan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan ini bencana, ini wabah segera berakhir, dan kita betul-betul masing-masing dapat belajar hikmah apa yang dapat kita petik dari semua ini. Dan siapa tahu setelah ini selesai langsung bisnisnya semuanya langsung melihat, langsung meningkat, restorannya, travelnya. Amin. Jadi sekarang kita tiarap dulu, tapi setelah itu langsung Tuhan akan ngasih nanti, seret langsung naik. Amin. Ya? Amin. Saya kira untuk Bapak-Bapak semuanya terima kasih banyak atas perhatiannya. Stay healthy, safe healthy, jaga kesehatan, gizi semuanya. Saya senang semuanya baik. Dan juga tolong diperhatikan kawan-kawan para stafnya kiri kanan, kalau ada apa-apa kami dikabari di KBRI. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.